anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam mengikuti pelajaran kita. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi tentang IPS. Silakan buka buku kalian halaman 41 ya. Buka buku kalian halaman 41. Kita hari ini akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kita masih berbicara tentang ASEAN ya. Kita buka buku kalian halaman 41. Oke, di sana dikatakan bahwa negara-negara ASEAN ya juga memiliki hubungan ataupun kerjasama dalam bidang politik ya. Bukan hanya sosial budaya ataupun ekonomi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Salah satu bentuk dari kerjasama yang terjalin antara negara-negara ASEAN ini adalah terbentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau disingkat jadi APSC ya, yaitu Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN ya, di mana tujuan dibentuknya APSC ini adalah untuk mempercepat kerjasama dalam bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan ya. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh APSC ini antara lain adalah ada 6 ya. Yang pertama adalah menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk memajukan kedamaian kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mendorong kemajuan kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang ketiga, melakukan deklarasi Jokpan atau perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara di luar ASEAN. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan negara-negara di luar ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kekuatan ASEAN dengan mempererat hubungan dan mengurangi perselisihan. Yang keenam, penandatanganan perjanjian persahabatan dan kerjasama sebagai upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan regional. Nah, salah satu pendiri ASEAN yaitu Indonesia ya, dan beberapa anggota ASEAN lainnya itu, khususnya dalam bidang politik, Indonesia itu berperan ya sebagai penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara ya. Peran Indonesia dalam kerjasama ini ya adalah berperan aktif dalam menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara ya. Selain menjadi penengah pihak yang berkonflik ya, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau disingkat dengan ASC ya. Nah, itu yang kita peroleh dari buku ya yang dipaparkan tentang kerjasamanya dalam bidang politik dan keamanan ini adalah APSC ya. Ada lagi beberapa bidang yang lainnya ya, di mana beberapa bidang dalam bidang politik ini, terutama ya kalau sudah berbicara politik jelas ujungnya adalah untuk keamanan. Kenapa demikian? Karena politik itu kita mempunyai sistem yang berbeda ya, pandangan yang berbeda. Tapi jika kita punya kerjasama dalam bidang politik dan juga keamanan, itu akan memberikan dampak yang baik, yaitu perdamaian dan tidak adanya perselisihan. Oke, dari beberapa yang sudah kita bahas ini ya, di mana di sana sudah ada peran bangsa kita yaitu Indonesia, kemudian bentuk kerjasamanya ya yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari bentuk kerjasama politik ya. Yang lainnya itu apa ya?
Silakan kamu cari minimal 2 ya bentuk kerjasama yang dilakukan. Dan perannya apa di sana Indonesia? Sama seperti yang kemarin juga ya. Tepatnya ada di buku kamu halaman 42, itu tugas kamu nih. Halaman 42 kamu cari bentuk kerjasamanya apa dalam bidang politik, kemudian peran Indonesia di dalam kerjasama itu apa. Nah, untuk halaman 42 cukup 2 ya, dan juga soal yang ada di halaman 47 ya. Soal halaman 47 nomor 2 ya. Jadi tugasnya yang dari tabel ya, cari 2 bentuk kerjasama dan peran Indonesia apa di dalamnya. Tugas yang kedua halaman 47 nomor 2. Silakan kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Semoga dengan kamu dapat bentuk kerjasama serta peran Indonesia dalam kerjasama itu apa, itu bisa kamu ingat kira-kira apa aja sih bentuk kerjasama kita dalam lingkup ASEAN ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan ya, dengan cara tidak pernah lupa mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, serta menghindari kerumunan orang banyak. Sampai di sini dan sampai jumpa.